Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Filah. Beberapa waktu yang lalu kita menemukan satu podcast yang sangat menarik ya, di mana di sini ada obrolan dari Hersubono Arif, yang juga pemilik channel Hersubono Point. Di sana dia mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan obrolan atau ngobrol langsung kepada Pak Said Didu, yang lebih senang sekarang disebut adalah manusia merdeka. Nah, di sini yang menariknya adalah berbedaan dari dengan podcast lain. Di sini mereka berbicara tentang sosok yang hampir dikatakan politisi yang tidak pernah dibicarakan di sekitar atau tidak pernah naiklah ke permukaan karena sesuatu yang kontroversi ya. Nah, pada kali ini ya agak-agak kontroversi sih, yang mungkin teman-teman semua akan kaget mendengar hal ini. Dan ini diungkapkan oleh Said Didu, yaitu tentang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Pasti lebih tinggi kadar loyalitasnya kepada Jokowi daripada Prabowo. Artinya setelah kabinet ini, setelah 6 bulan ini, betul-betul Prabowo kehilangan wibawa di depan menteri-menterinya. Oke? Nah, yang menarik Bung Hersu adalah coba bayangkan baru pertama kali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa menghadap Gubernur Sumatera Utara. Anda bisa bayangkan terbang ke Sumatera Utara menghadap ke Bobi Nasution yang mantu presiden Gubernur Sulawesi Sumatera Utara. Setelah itu sepertinya Khofifah mendapatkan arahan dari Bobi, kemudian menghadap ke Solo, ke Jokowi. Oh, saya emang nggak ngikutin itu yang Khofifah ke Medan. Saya tahunya ke Solo aja. Dia sebelumnya ke Bobi dulu. Bayangkan wibawanya Prabowo jauh betul, bahwa ke gubernurnya menghadap ke gubernur lain untuk sebelum menghadap ke Jokowi. Nah, ingat, Khofifah ini bukan dia politisi ulung, artinya dia tahu persis dinamika gitu. Siapa yang berkuasa dia pasti datangi. Itulah Khofifah. Nah, dia tahu bahwa berkuasa sekarang bukan Prabowo, maka Bobi aja datangi dulu. Nah, yang menariknya lagi, dengan bangga menjinjing itu membawa Kapolda dan Pangdam menghadap Jokowi. Nah, kita tahu persis Kapolda Pangdam itu tinggal satu tingkat semuanya di bawah Panglima TNI dan Kapolri. Walaupun bintangnya 2, tapi itu komando langsung dari Kapolri sama Panglima TNI. Artinya ada 2 kemungkinan bahwa Panglima TNI mengetahui itu, bahwa Pangdam akan menghadap, Kapolri mengetahui bahwa Kapolda akan menghadap kepada mantan presiden. Kalau dia mengetahui, artinya dia menyetujui. Oke? Nah, yang kalau menariknya adalah bintang 2 sudah bisa menghadap ke jalur lain tanpa menghadap ke presiden. Artinya ada 2 kemungkinan bahwa memang kalau dia nggak mengetahui, artinya di dalam polisi dan dalam tentara sudah terjadi pecah. Artinya Pangdam dan Kapolri ada cantolannya dong ke atas, ya kan? Yang menyatakan ikut aja Khofifah pasti aman. Artinya saya katakan bahwa 5 unsur yang seharusnya dimiliki oleh Presiden Prabowo untuk menjaga wibawanya sebagai presiden itu sudah luntur. 1, menteri-menteri dia lebih loyal ke Jokowi. Polisi dan tentara sepertinya kalaupun tidak lebih loyal ke Jokowi, terjadi perpecahan, perpecahan di dalam. Ketiga adalah logistik juga lebih menghadap ke Jokowi. Keempat adalah partai-partai politik juga menghadap ke Jokowi, lebih loyal ke Jokowi. Yang kelima adalah, coba lihat kemarin, mohon maaf, pimpinan preman yang kita tahu persis bahwa pimpinan preman yang kita kenal bahwa dekat Prabowo malah lebih memilih menghadap ke Jokowi, ke Solo, daripada dan belum ketemu Prabowo. Dan terakhir, pimpinan Basir sudah menunjukkan diri, Ari Lasso sudah datang ke Solo juga. Dan terakhir adalah Sespimen Polri, lembaga resmi Polri menghadap ke Jokowi tanpa menghadap Presiden Prabowo. Artinya, menurut saya, betul-betul de facto sekarang
presidennya adalah Jokowi dan de jure presidennya adalah Prabowo. Hanya de jure. Itu Mas Herzi. Ya, itulah tadi pengamatan atau statement yang cukup menarik, bahkan bisa dikatakan cukup mengerikan ya, dari seorang Said Didu. Nah, Said Didu ini kalau teman-teman tahu mungkin selama ini dia cuma tampil di depan publik, hanya ribut-ribut gitu loh, tanpa kita tahu latar belakangnya. Nah, mungkin sebentar saja kami ingatkan kalau Muhammad Said Didu ini lahir di Sulawesi Selatan. Dia pernah berkuliah di IPB, mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1985, dan setelah itu lanjutkan untuk mendapatkan gelar dokter dengan mendapat predikat summa cum laude. Terus juga Pak Said Didu ini pernah menjadi mantan sekretaris Kementerian BUMN, staf khusus Menteri ESDM, dan pernah menjabat sebagai komisaris di PT Bukit Asam. Nah, kenapa kami membacakan itu tadi? Agar kita semua bisa melihat bahwa yang berbicara hal ini bukanlah orang sembarangan. Jadi dia ini pernah menjabat juga, pernah beberapa jabatan yang dia emban, dan tentu saja ini bukan sesuatu yang main-main. Dan melihat apa yang dibicarakan tadi, tentu Anda dan juga saya dan kita semua tentu kaget. Karena Bu Khofifah Indar Parawangsa ini memang dikenal sebagai seseorang yang selalu diam ya. Namun seperti kata Bung Said Didu tadi, kalau Ibu Khofifah ini adalah seorang politikus ulung. Dia sangat cerdas sekali, pintar sekali, dan bisa dikatakan jenius. Nah, langkah-langkah politiknya yang kemarin terlihat atau tercium ke publik namun tidak ramai ya, adalah Bu Khofifah ini sempat datang berkunjung ke Medan untuk bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution. Nah, di sini sangat menarik seperti yang dikatakan oleh Pak Said Didu, di mana di sini langkah politik itu terbaca menuju untuk bahwa menurut Khofifah yang berkuasa menurut Said Didu maksudnya, yang berkuasa pada saat ini adalah Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Karena itulah kenapa sebabnya dia berkunjungnya bukan ke Prabowo atau menteri-menterinya, tapi berkunjung atau bersilaturahmi ke Bobi dan juga ke Pak Jokowi. Nah, jadi hal ini menjadi menarik tentu saja bagi para pengamat politik. Bisa dikatakan ini adalah salah satu bukti kalau memang kekuatan dari Pak Prabowo ini, walaupun sekarang menjabat presiden, tapi tidak bisa dikatakan kuat. Bahkan menurut penerawangan dari Pak Said Didu ini, yang sebenarnya menjabat sebagai pemimpin adalah Pak Jokowi. Hal itu terjadi beberapa kali, apalagi kemarin ada salah satu menteri yang mengatakan kalau Pak Jokowi ini adalah bosnya dan masih menjadi bos sampai saat ini. Dan juga ditambah lagi dengan beberapa sespimen ya, anggota sekolah kepemimpinan dari Polri yang datang langsung ke rumah Pak Jokowi. Nah, jadi itulah pengamatan atau statement yang cukup mengerikan yang dikatakan oleh Pak Said Didu, di mana kalau kita bisa nilai atau bisa katakan ya berarti Indonesia pada saat ini ya memang kurang baik-baik saja ya, kurang baik-baik saja. Namun kita doakan semoga semuanya itu hanya sekedar statement dan narasi yang kosong, yang tidak benar, yang tidak mungkin, sehingga akan jauh dari yang namanya chaos di Indonesia atau tanah air kita ini. Jadi semoga politik ini baik-baik saja, walaupun ada intrik-intrik sedikit, tapi tidak sampai menyebabkan sesuatu yang merugikan. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila teman-teman ada yang ingin sampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.